DNA. Bagaimana tes DNA bisa dilakukan tanpa kedua orang tua yang bersangkutan? Ada yang bisa jelaskan? Ya jelas negatif dong. Kan yang diminta tes DNA kan Pak Ridwan Kamil. Kok yang datang pertanyaannya ini kasih dia beasiswa atas dasar apa, Pak? Miskin atau orang berprestasi? Apakah prestasi Lisa Marliana ini? Seperti kalian lihat, waduh, prestasinya apa? Bahenol, prestasinya apa? Pinter mungkin? Pinter goyang? Nah, ada yang bilang juga, saya laki-laki punya uang lebih, pernah jadi orang tua asuh mahasiswi salah satu PTN di Purwokerto. Pahamlah apa imbal baliknya. Loh, apa, Pak? Nah, dari pemerintahan, tapi yang pasti menemui Pak RK itu ya tujuannya untuk bantuan uang kuliah. Ridwan Kamil nggak berani tes DNA dengan anak Marliana. Loh. Jadi nih, yang benar siapa nih? Selingkuh nggak nih? Tantangan Lisa Marliana untuk tes DNA bersama Ridwan Kamil diduga ditolak oleh Pak Ridwan Kamil. Wow. Kok bisa? Katanya mau membersihkan nama. Katanya nggak selingkuh. Nah. Jadi apa sih yang bikin dugaan Ridwan Kamil ini menolak untuk tes DNA bersama anak dari Lisa Marliana? Apakah takut? Takut ketahuan? Yang kedua, apakah tidak ada waktu? Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua. Karena tantangan ini dilontarkan oleh Lisa Marliananya sendiri. Salah satu postingan Lisa Marliana mengatakan di Instagramnya, dia menantang bahwa ya udah, ayo DNA gitu katanya guys. Ini dugaan chat yang kita belum tahu ya. Mungkin dugaannya adalah ini salah satu staf atau suruhan dari Pak Ridwan Kamil, dugaan. Jadi dia bilang, ya udah, ayo DNA. Terus dibalas nih, jangan ada orang lain, cukup kamu aja. Marliana bilang, baik, nah, berdua. segera gitu katanya. Tapi tidak bertemu dengan Pak RK, cukup sama saya, melalui saya, bisa kan? Gitu. Terus dibilang, tidak bisa. Enak aja. Nah, di sini dia membuat status story ya, story Instagram, terus dia ada captionnya, bagaimana tes DNA bisa dilakukan tanpa kedua orang tua yang bersangkutan? Ada yang bisa jelaskan? Ya jelas negatif dong. Kan yang diminta tes DNA kan Pak Ridwan Kamil. Kok yang datang pertanyaannya ini, jangan ada orang lain, cukup kamu aja, dari pihak Marliana. Marliana oke. Tapi tidak bertemu dengan Pak RK, cukup sama saya aja. Berarti bapak-bapak itu nanti yang gantiin Pak Ridwan Kamil tes DNA dong. Ya jadi negatif dong. Bagaimana sih bapak-bapak staf ini? Loh. Bapak-bapak atau ibu-ibu nih? Ya ini membuat netizen semakin curiga ya. Loh. Yang mau dites DNA Pak Ridwan Kamil kok yang datang malah yang diduga ajudan atau stafnya nih, gimana nih? Bahkan sampai diminta dokter DNA forensik. Nah, dia buat status juga Lisa Marliana ya. Yuk, dokter DNA forensik manapun bisa DM aku biar cepet selesai. Kalau DNA sesuai SOP yang ada di Indonesia. Nah, jadi dia pengen banget untuk tes DNA bersama Ridwan Kamil gitu. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah tentang hak dari anaknya. Dengan klarifikasi Pak Ridwan Kamil yang kemarin mengatakan saya bertemu Lisa Marliana itu cuma kasih beasiswa doang. Dan pas kita ketemu, dia ternyata udah hamidun. Loh. Kita kan bertanya, Bapak kasih dia beasiswa atas dasar apa, Pak? Atas dasar sama-sama di atas? Sama-sama di atas penderitaan gitu maksudnya. Di sini juga udah disampaikan, bukan melalui Ridwan Kamil, melalui pihak kuasa hukumnya. Dan dia bilang, pokoknya Pak Ridwan Kamil ini ngasih bantuan aja. Nah, namun jawabannya malah bikin Indonesia dan rakyat tambah curiga lagi. Soalnya tidak to the point gitu loh. Pak, maaf, bisa ditegaskan lagi berarti hubungan antara RK dengan LM ini saat meminta uang kuliah itu hanya sebatas empati antara gubernur dan masyarakatnya aja gitu, Pak? Itu kan sudah disampaikan di dalam klarifikasinya, Mas Taslim. Nah, sedang dalam kondisi hamil, kemudian minta bantuan uang kuliah, kayak gitu. Jadi itu tolong dibaca aja Mas Asep di klarifikasinya, Mas Asep, biar jelas itu Mas Asep. Wah, jadi dia bilang, ini kondisinya gimana nih Pak? Saat meminta uang kuliah itu empati atau gimana? Tapi kuasa hukumnya bilang itu kan udah ada di klarifikasinya gitu. Coba dibaca. Nah, let's go bacain lagi ya. Klarifikasinya adalah saya bertemu dengan Lisa Marliana untuk memberikan bantuan uang kuliah. Namun pada saat bertemu dia sudah hamidun. Apakah menjelaskan jawabannya? Tidak juga. Siswa dari pemerintahan atau dari kantong RK sendiri pribadi? Nah, itu kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Kita Apa namanya? Pemerintahan, tapi yang pasti Pak RK itu ya tujuannya untuk bantuan uang kuliah.
Nah, jadi kita nggak tahu, bukan dari pemerintahan, tapi yang pasti menemui untuk bantuan kuliah. Nah, kita kan biasanya kalau bantuan kuliah, orang miskin atau orang berprestasi. Apakah prestasi Lisa Marliana ini? Seperti kalian lihat, waduh, prestasinya apa? Bahenol, lulululu. Badan gede otak nol, lulululu. Tapi mungkin kalau dibilang kurang mampu atau miskin, enggak juga. Karena kita lihat perawatannya, dagunya, filler dagu berapa, filler hidung berapa, waduh. Aset bola semangkanya berapa? Kalau dibilang kurang uang, enggak juga kayaknya. Tapi mungkin beasiswa jalur prestasi. Prestasinya apa? Pinter mungkin? Pinter goyang? Goyang TikTok maksudnya. Nah, siapa tahu kan, ada kan orang-orang dulu seperti JJ Slebel, Citayam Fashion Week kan ada diberikan beasiswa jalur TikTok. Apakah Marliana ini pinter gitu? Jadi berpotensi gitu, sepertinya kamu pinter goyang, jadi saya ingin berikan beasiswa. Ini pertanyaan kita ya, kita nggak dijelasin soalnya beasiswanya apa. Namun, para netizen yang menggunakan akal logika berpikir, karena kita sudah terbiasa dengan kasus-kasus dugaan perselingkuhan, ada yang mengatakan bahwa logika aja, dia kan nyuruh ajudannya kalau memang ngasih bantuan buat kuliah. Ini pakai chat-chat pribadi via Telegram. Wow. Mungkin di Telegram ada link-link UKT untuk bayar kuliah. Nah. Bisa jadi kan. Lisa, mungkin ya. Lisa, cek Telegram. Uang UKT semester ini berapa? Bisa jadi kan, kita nggak tahu chat Telegramnya udah nggak ada soalnya. Ada yang bilang juga, saya laki-laki punya uang lebih, pernah jadi orang tua asuh mahasiswi salah satu PTN di Purwokerto. Pahamlah apa imbal baliknya. Loh, apa pak? Laki-laki punya uang lebih, jadi orang tua asuh mahasiswi di salah satu universitas. Apa sih timbal baliknya yang kamu dapatkan? Apalagi melihat seorang Lisa Marliana ini, kira-kira Lisa Marliana bisa memberikan apa Pak ke Pak Ridwan Kamil? Kira-kira bisa apa? Bisa kasih masukan-masukan untuk bermain TikTok, bisa jadi. Karena Pak Ridwan Kamil kan mungkin lebih lambat main TikToknya daripada Lisa Marliana, bisa jadi kan. Ada yang bilang juga, mana ada empati ke ani-ani kalau nggak ada Ichi. Ichi Kili. Nah, bisa jadi gitu. Pada saat tersebut bisa saja Ridwan Kamil lagi dalam keadaan empati gitu loh. Lagi dia pengen nyumbang, pengen berbuat baik, memajukan bangsa dan negara. Yang dia prioritasin adalah Mbak Lisa Marliana dibandingkan anak-anak kurang mampu yang berprestasi gitu. Tapi Mbak Lisa Marliana yang terpilih menggunakan uang pribadi dari Pak Ridwan Kamil gitu. Ya, namanya uang pribadi kan bebas ya. Mau kasih apa aja gitu kan bebas gitu. Namun, statement ini juga sempat ada di postingan Lisa Marliana. Dia bilang, ya Allah fitnah apa lagi? Ketemu meminta bantuan kuliah dalam keadaan hamil gitu Pak. Terus tim Bapak ngapain ke rumah saya sibuk minta USG lah. Kasih uang untuk gegorong. Wah, gegorong guys, anjay, dosa lu. Minta maaf kepada keluarganya Bapak. Minta maaf atas dasar apa, Pak? Tanda tangan juga karena dipus, dipaksa. Semua HP yang di rumah saya disita gitu. Seperti orang disandra. Wah. Itu katanya Lisa. Dia bingung dia. Kuliah gimana, Pak? Saya memang pernah main kuliah-kuliahan. Pak Ridwan Kamil dosennya, saya mahasiswinya yang nggak bisa bayar kuliah. Nah, ya bener kan? Ya, Lisa Marliana kan mahasiswi yang nggak bisa bayar kuliah. Pak Ridwan Kamil kan pinter, bisa jadi dosen gitu. Apalagi kita bisa melihat, wah, Mbak Lisa Marliana ini memang spek idaman standar yang para dosen dan mahasiswa inginkan. Inginkan untuk masuk ke kampus mereka. Kenapa? Karena niat untuk kuliahnya itu sangatlah besar gitu loh. Ya kan? Bener nggak guys? Bener. Namun nggak cuma itu, di sini juga ada beberapa screenshot yang dimiliki oleh Lisa Marliana. Salah satunya adalah dugaan dari staf atau ajudannya Pak Ridwan Kamil untuk memberikan uang sebesar 2 miliar rupiah. Ya kita baca dulu ya. Jadi, Lisa, sudahi semua. Kamu mau uang berapa sih? Bersihkan nama Pak RK ya. Gitu. Tolong, kasihan dengan dia. Dia bilang, saya tidak mau sebut nominal. Tahu diri lah. Karena saya tidak berbohong. Lalu siapa yang kasihan sama aku? 15 menit dari sekarang, saya transfer 500 juta. Kalau kamu nggak mau kerja sama, bersihkan nama Bapak, kita jangan umbar-umbar hal yang sensitif. Tolong bilang ke sosmed dan media, kalau itu hanya halusinasi saja dan tidak benar. Setelah berita itu, kita bisa pastikan saya serahkan uang 2 miliar lagi. Wow. Jangan mau Mbak Lisa. Ntar udah dibilang gitu, 2 miliar juga nggak ditransfer. 2 kali kena bohong.
Terus dia bilang, saya tidak memeras. Dari dulu juga Bapak selalu ngomong gitu, tidak ada beberapa yang ditepati. Oh, tolong saya tidak memeras, saya hanya minta anak saya. Oh, oke, stop dulu. Jadi dari chat ini dia bilang, dari dulu Bapak juga selalu ngomong seperti ini. Wah, dari dulu Bapak juga selalu ngomong seperti ini. Berarti dari dulu saya juga diomongin dikasih duit 500 juta sampai 2 miliar, sampai nggak dikasih-kasih sampai sekarang. Gitu maksudnya ya, Mbak Lisa ya? Ini pertanyaan ya. Berarti kan apakah berita ini ter-up di media gara-gara jatah bulanannya tidak ditransfer? Ini pertanyaan kita ya, kalau memang ini benar adanya dugaannya. Karena dia bilang dari dulu Bapak itu yang dimaksudkan Pak RK ya, juga selalu ngomong seperti ini. Di Telegram mungkin. Tapi nggak ditransfer. Jadinya saya terpaksa up. Dulu aja nggak ditransfer, apalagi sekarang. Loh. Apa seperti itu? Nah, ini pertanyaan kita ya. Kemudian dia bilang, Lisa, untuk kerjasama, sekarang bersihkan nama Bapak untuk di sosmed, di media, kamu lebih paham bicaranya. Karena Lisa yang mulai dari sana, kalau memang sudah ada hal yang baik, akan saya berikan yang janji saya ke Lisa. Janji duit ya. Saya harus tahu Anda dulu siapa. Teman ibu siapa nih? Teman ibu-ibu. Teman ibu siapa? Nggak tahu ya. Sudah tahu kan Lisa? Tolong ya Lisa. Mana saya mau telepon Bu? Wah, ini juga disensor namanya Bu. Titik-titik sebagai sesama perempuan pasti paham. Lisa hanya bisa lewat saya karena semua urusan ini sudah lewat saya. Wow. Apakah benar ini adalah utusan dari Pak RK atau bukan? Sampai 500 dan 2 miliar ingin dikeluarkan untuk menghapus info ini. Nah, Lisa juga sudah mengakui ya bahwa dirinya, ya kita bisa sebut tanda kutip ani-ani di zaman dulu, sudah mengakui itu kesalahannya dia. Yang kita tahu juga kalau memang itu Lisa beneran ani-ani, apa yang diinginkan ani-ani? Cinta ya? Bukan dong, pasti duit. Nah, rahasia umum juga banyak pejabat, dan bukan cuma pejabat, banyak lelaki tajir di luar sana yang memang punya simpenan atau menjadi gadun dari ani-ani yang mereka punya, peliharaan yang mereka punya. Namun, biasanya yang transferannya lancar, ya aman. Kalau transferannya nggak lancar, ya biasanya terjadilah kasus-kasus seperti ini. Nah, dari logika berpikir kita, kasusnya Pak RK dan juga Lisa Marliana, pendapat Let's Go. Jikalau kasus ini benar, berarti memang transferannya macet. Ya. Mungkin ya gitu, dugaan aja nih, dugaan. Tapi kalau memang ini tidak benar, ya itu harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada, seperti tes DNA, bukti-bukti chat, atau apapun bukti yang dimiliki Pak Ridwan Kamil untuk membersihkan namanya. Karena sampai sekarang, bukti terkuat yang kita punya adalah chat-chat dari Lisa Marliana. Bahkan screenshot yang kita duga dari Pak Ridwan Kamil dan video call itu juga dimiliki oleh Lisa Marliana sebagai tanda kutip mantan ani-ani. Nah, sekarang masih nggak tahu juga ya. Jadi guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Semua bukti menurut Lisco, bukti dimiliki banget oleh Lisa Marliana, namun kekuasaan dan power dimiliki oleh Pak Ridwan Kamil. Kita tunggu aja kelanjutan kasus ini, apakah Pak Ridwan Kamil berhasil membersihkan namanya, ataukah Pak Ridwan Kamil sebagai orang yang memang pernah melakukan kesalahan, jikalau ini benar, akan keluar seperti seorang lelaki sejati dan mengatakan, ya saya dulu pernah salah, saya pernah hilaf, maaf, saya akan bertanggung jawab atas Marliana yang memang pernah sekali ketemu, dan pada saat itu saya memberikan beasiswa. Kebetulan saya hilaf melihat bahin nol badan gede otak nolnya, dan akhirnya itu semua terjadi. Namun saya sekarang minta maaf, istri saya juga memaafkan saya, dan kita semua clear. Nah, kalau memang itu yang terjadi, karena Lisa Marliana di sini meminta haknya aja untuk anaknya yang diduga adalah anak dari Pak Ridwan Kamil juga. Ya, satu-satunya cara adalah tes DNA. Kalau memang berani, tes DNA aja. Kalau Lisa Marliana salah, sanksi sosial serta sanksi dari Ridwan Kamil sendiri harus diterima oleh Lisa Marliana. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah mensupport. Let's go! Sultan Malaysia kita, Rafidah, terima kasih banyak. Ya, sebenarnya saya tidak suka makan rendang, let's go. Saya tidak suka makan pedas, makan let's go. Walaupun saya banyak baca komen negatif mengenai konten Bang Let's Go, it's okay Bang Let's Go the best. Thank you banget Rafidah, Sultan Malaysia kita. You are my real supporter. Thank you banget. Dari Neng Hani, thanks. Terima kasih Neng Hani. Salam untuk teman-teman di Hong Kong dari Sultan Malaysia kita, Sri Wahid 861. Stakeholder Let's Go channel. Terima kasih banyak Sultan Hong Kong kita. Love you. Selamat Lebaran. Sri Wahid 861. Semoga rezekinya lancar dan juga sehat, keluarga dilindungi, bahagia selalu. Thank you banget ya.
Dari SpongeBob, anjay SpongeBob. Oh my god, SpongeBob, Bob. THR anjir, THR buat Pak Brian yang udah gak kelihatan lagi. Terima kasih banyak SpongeBob. Terima kasih banyak SpongeBob sudah memberikan THR untuk Let's Go. Let's Go anggap kamu ini adalah SpongeBob ya. Let's Go anggap ini adalah SpongeBob yang telah menemani Let's Go selalu. Thank you banget ya SpongeBob. Kamu best of the best, my supporter. Thank you banget. Udah guys, yang bisa saya sampaikan, kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan THR dan donasi lebih, ada link saweria di bawah atau dari Super Thank aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.